Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita masuk materi baru, yaitu bab kedua, koordinat kartesius. Oke. Nah, di sini ada contohnya koordinat. Ini denah tempat-tempat di sekitar Jalan Pemuda. Di sini ada posisi titik pada bidang koordinat. Nah, ini. Tuh. Di sini ada nama-nama tempatnya. Terus lanjut kita koordinat kartesius. Nah, di sini membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Perhatiin di sini yang bawah. Ini ada hotel, ada bank, ada kantor pos, sekolah, pasar. Oke, perhatiin. Di sini koordinat bawahnya ada sumbu yang berisi abjad A B C D E, terus yang tegak ini sumbu Y, itu di situ ada angka 1 2 3. Nah, perhatiin di sini. Hotel terletak pada koordinat C5. Nah, di sini hotel. Berarti bawah dulu nih. Yang sumbu bawah dulu nih. Hotel C5 berarti ada di C, dan yang tegak lurus di sini ada 5. Nah, ini bidang koordinat. Oke, kita masuk ke kartesius. Nah, ini masuk ke kartesius. Perhatiin di sini. Ini ada kuadran 1 yang di sini. Ini kuadran 1. X-nya positif, Y-nya positif. Nah, yang di sini B adalah kuadran 2. X-nya negatif, Y-nya positif. Yang C di sini adalah kuadran 3. X-nya negatif, Y-nya negatif. Titik D di sini adalah kuadran 4. X-nya positif, Y-nya negatif. Oke? Ingat-ingat ya, kalau kartesius X dulu baru Y. Nah, jadi di sini udah ada contoh nih titik A. Oke? Kita harus mencari titik A berapa? Berarti kita lihat dari gambar di sini, titik A-nya X-nya ada berapa? X-nya 5, ya kan? Y-nya 2. Berarti titik A mempunyai 5,2, ya kan? Tuh, 5,2. Nah, kalau titik B berarti X-nya adalah min 3, Y-nya 2. Berarti titik B mempunyai min 3,2. Min 3 dari sumbu X, 2 dari sumbu Y. Berarti X-nya min 3, Y-nya 2. Nah, kalau C-nya adalah min 5, min 3. Gitu ya. Nah, kalau D-nya X-nya itu kan 3. Tuh, dilihat dari garisnya sini ya. 3, Y-nya adalah min 4. Nah, kalau bikin kartesius, jaraknya titik ini per titik diperhatikan ya, jangan asal renggang-renggang, pakai penggaris yang rapi. Oke, lanjut. Nah, di sini jarak tempat terhadap garis sumbu. Oke, jarak tempat. Nih, titik asal nih 0, titik sumbunya 0, kita anggap 0. Nah, yang A, SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Oke, perhatiin nih di sini. SMP Negeri 1. Oke, berarti ini jalan X, ini yang bawah nih. Ya. Yang horizontal ini jalan X. Nah, kalau yang Y ini yang vertikal. Oke, perhatiin. Nah, terus di sini dari jalan X berarti 3 satuan. Ini kan ke sini 1 2 3. Ketemu SMP Negeri 1. Nah, kalau dari jalan Y, perhatiin di sini nih. Y itu ada 5 satuan, berarti 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Nah, berarti SMP Negeri 1 ini punya 3 satuan dari jalan X dan 5 satuan dari jalan Y. Nah, coba kalau yang ini kantor Pemda.
Nah, kantor Pemda itu berarti dari jalan X itu ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ke jalan Y berarti 1, 2. Nah, jaraknya ada garis kotak ini ya, persatuan ini ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Nanti di video berikutnya Ibu bahas contoh soal ini ya. Kita lanjutin materi dulu, nanti Ibu bahas. Oke. Ini posisi titik terhadap titik acuan. Nah, berarti ini nih. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, 0,0 nih yang ini nih, yang O. Ini 0,0. Di tengah-tengah sini adalah 0,0. Oke. Perhatiin. Titik A. Ya. Gambar ini gambar 2,6 ini adalah hasil dari tabel ini ya. Tabel penjelasan ini. Berarti perhatiin titik A itu keterangannya adalah 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Berarti dari titik 0,0, 2 satuan ke kiri, 1, 2. Oke, di sini. Terus habis ke kiri 5 satuan ke atas. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di sini. Ini adalah titik A. Artinya min 2,5. Nah, dari titik B. B itu adalah 3 satuan ke kanan. Asalnya dari 0,0 ini ya, 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Lalu 4 satuan ke atas. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, titiknya berarti 3,4. Diingat-ingat, X dulu ya. X dulu yang horizontal, baru Y yang vertikal. Berarti titik B di sini adalah 3,4. Nah, sekarang yang C. Perhatiin yang C. Kita selalu berawal dari 0,0 karena soalnya adalah titik asal 0,0 ya. Nih, terhadap titik asal. Dari 0,0 itu C satuan ke kanan, 1. Ini. Terus 2 satuan ke atas, berarti 1, 2. Nah, di sini. Berarti titiknya adalah 1,2. Karena X-nya 1, Y-nya adalah 2. Sekarang yang D. Perhatiin D disuruhnya adalah 4 satuan ke kanan dari sini. 1, 2, 3, 4. Lalu 2 satuan ke bawah. 1, 2. Nah, di sini. Berarti X-nya adalah 4, Y-nya adalah min 2. Nah, benar ya. Lalu yang E. E perintahnya adalah 2 satuan ke kiri. Dari titik sini asal 2 satuan ke kiri. 1, 2. Lalu 1 satuan ke bawah. Di sini 1. Berarti X-nya adalah min 2, Y-nya adalah min 1. Oke, seperti itu ya. Karena di sini posisi titik terhadap titik 0,0. Jadi dimulai dari 0,0. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada soal posisi titik terhadap titik C. Nah, ini. Posisi titik terhadap titik C 1,2. Berarti tiap dimulai dari titik 1,2, bukan 0,0 karena perintahnya adalah 1,2. Coba yang ini, kalau yang ini kalian bikin sendiri di buku tulis. Contohnya seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nih, contohnya seperti yang Ibu jelaskan. Kalau misalnya ini kan dimulai dari titik 0,0. Nah, dari sini kan, tengah-tengah sini. Tapi kalau misalnya ini disuruhnya dimulai dari titik 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini perintahnya. Suruh cari A, B, O, D, E. Berarti ini perintahnya ya. 3 satuan ke kiri, segala macam. Itu kalian bikin koordinat kartesiusnya. Nah, ini kalian bikin gambarnya ini, koordinat kartesius. Nanti dikumpulkan ya. Ibu kasih nilai. Oke,
Lanjut, ini tugas pertama. Nah, sekarang ini nggak perlu contoh soalnya. Sekarang ini posisi garis terhadap garis sumbu. Oke, kita belajar yang pertama posisi garis sejajar, yang kedua posisi garis tegak lurus, yang ketiga adalah posisi garis berpotongan. Nah, sekarang posisi garis sejajar. Oke, di sini keterangannya adalah dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Oke, dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Garis K dan L sejajar dengan sumbu X. Berarti K, nih, K di sini sama L di sini. Oke, sejajar dengan sumbu X. Perhatiin, dia sejajar ya, tidak memotong sumbu X, ya kan? Nah, kalau yang M sama yang N itu sejajar dengan sumbu Y karena tidak memotong sumbu Y, ya kan? Lanjut. Oke, posisi garis tegak lurus. Nah, dari gambar yang sebelumnya, dua ruas garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Oke, berarti garis L tegak lurus dengan sumbu Y, garis M dan N tegak lurus terhadap sumbu X. Oke. Nih contohnya, berarti yang tadi. Yang ini L tegak lurus dengan sumbu Y karena ini membuat sudut 90 derajat. Nah, ini M sama N itu sama-sama tegak lurus dengan sumbu X karena membentuk sudut 90 derajat di sini. Nah, yang ini juga membentuk sudut 90 derajat. Oke. Terus yang ketiga, posisi garis berpotongan. Dilihat dari contoh ini, garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Berarti nih, K tuh. K ini berarti garisnya memotong sumbu X dan Y. L di sini juga sama, memotong sumbu X dan Y. Berarti ini ya, memotong. Kalau yang tegak lurus di sini, ini kan nih garis M nih, tegak lurus dengan sumbu X karena dia membentuk sudut 90 derajat. Kalau yang ini N di sini juga sama, membentuk sudut 90 derajat. Itu namanya garis tegak lurus. Oke, berarti ada 3 ya, sejajar, tegak lurus, sama berpotongan. Nah, di sini ada contoh. Perhatiin gambarnya ya. Gambarnya, perhatikan bidang koordinat berikut. Yang A, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang B, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, berarti soalnya yang ini contoh soalnya tolong dikerjakan ya. Berarti yang dikerjakan ada 2 tadi. Nah, yang ini dikerjakan di buku tulis, dan yang terakhir ini mencari garis yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Ini diperhatikan gambarnya, dan ini soalnya A, B, C. Tolong kerjakan di buku tulis, nanti kumpulkan di Ibu ya, Ibu tunggu. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Ibu jelaskan, yang nomor 1, gambarkan titik K 2,1 dan L 8,1, M 8,7 dan N 2,7. Oke, kita gambar dulu yang pertama K. Berarti K 2,1 berarti sumbu X-nya 2, Y-nya 1. Berarti di sini ya 2, ininya 2 sama 1. Berarti di sini kan. Nah, ini titik. Nah, ini adalah titik K. Ya kan? K adalah 2,1. Oke. Terus yang L 8,1. L berarti X-nya 8, Y-nya 1. Nah, di sini. L
8,1. Oke, ini L ya, L. Oke, terus M 8,7. Nah ini X nya 8, Y nya 7. Nah di sini ya 8,7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Nah di sini. Oke, ini berarti adalah M 8,7. Oke, terus garis N adalah 2,7. Nah di sini 2,7 berarti 1 2. Oke, di sini adalah N 2,7. Oke, nah gitu ya, 2,7. Oke, berarti pada hubungkanlah dengan garis lurus antara titik K dan titik L, terus titik L ke titik M, terus titik M ke titik N, serta titik N ke titik K. Bangun datar apakah yang terbentuk? Oke, kita bikin garis lurus. Nah dari sini garis lurus ke sini. Oke, ke mana? Ke 8. Terus dari sini, sebentar ibu pakai mouse dulu. Kita bikin garis lurusnya dari K ke L. Oke, terus dari L ke M kita bikin garis lagi lurus. Nah, oke, sini. Ke sini, terus kita bikin lagi dari sini. Kita bikin lagi sini. Nah, sudah jadi. Apa berbentuk apa ini? Berbentuk segi 4 atau persegi. Oke, jadi ini berbentuk berbentuk persegi. Persegi. Oke, lanjut nomor 2. Sekarang yang nomor 2, jajar genjang ABCD mempunyai koordinat titik A min 2,3, C 8,4 dan D 0,4. Tentukan koordinat titik B. Oke, perhatiin di sini. ABCD itu koordinat titik yang membentuk bangunan jajar genjang. Berarti kita cari dulu koordinat titik A min 2, min 3. Berarti X-nya min 2, Y-nya min 3. Nah, di sini ya. Di sini ini ada titik A. Terus C-nya 8,4. Berarti X-nya 8, Y-nya 4. Nah, di sini 4 8. Oke. Sini ya. Ini adalah titik C. Nah, terus D-nya 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Nah, di sini. Ini adalah titik D. Berarti D ke C kita bikin dulu garisnya. Oke. Kita bikin D-nya. D ke C. Oke, terus
A ke D. Kita bikin garisnya. Sebentar. A ke D. Nah, seperti ini ya. Lalu otomatis di sini perhatiin, dari D ke A selisihnya adalah 2 ya. X-nya berjarak dari titik D ini adalah 2 langkah. 1, 2. Oke, berarti B-nya otomatis berjarak dari sini 2. 1, 2. Nah, X-nya adalah 6, Y-nya adalah min 3. X-nya 6, Y-nya min 3. Sebentar ya, ganti pensil dulu. X-nya 6, Y-nya min 3. Nah, di sini ya. Ini adalah titik B. Terus kita garis lagi. Terus garis lagi. Oke, selesai. Gampang ya. Nah, kalau belum paham, kenapa B-nya bisa di sini? Perhatiin yang jarak A ke D. Nah, ini dimisalkan adalah D. D ini adalah sumbu X di sini, ya kan? D-nya karena nempel di D-nya karena nempel di sumbu Y. Oke, tuh, lihat. Sumbu Y ya, garis sumbu Y. Nah, bisa di sini kan ada sumbu Y. Sumbu Y ini berjarak ke A adalah 1, 2, berjarak 2, ya kan? Berarti otomatis titik B berjarak dari titik C adalah 2 langkah. C-nya tadi kan 8 ya. C-nya 8. Berarti 2 langkah ke belakang adalah 1, 2. Nah, di titik X-nya adalah 6. Otomatis kalau X-nya 6, nah Y-nya adalah mengikuti dari sumbu A. Jadilah membentuk jajar genjang. Gampang ya. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.